Beberapa skenario Soeharto yang terbantahkan. Ditulis oleh Yosef Yepe Taum dari skpham.org. Sejak berakhirnya rezim totaliter Orde Baru di tahun 1998, kisah-kisah mengerikan yang dialami korban tragedi 1965 mulai dipublikasikan. Beberapa di antaranya adalah Menembus Tirai Asap, kesaksian tahanan politik 1965 karya Haryo Sasongko, kesaksian Tapol Orde Baru. Guru, Seniman, dan Prajurit Cakra karya Suyatno Prayitno, Tahun yang Tak Berakhir, memahami pengalaman korban 65, esai-esai sejarah lisan karya John Rosa, Ayu Ratih dan Hilmar Farid, Memuar Pulau Buru karya Harsri Setiawan, Diburu di Pulau Buru karya Harsri Setiawan, Di PK Ikan, Tragedi 1965 dan Kaum Nasrani di Indonesia Timur karya RAF Web dan Stephen Faram, Dari Kalong Sampai Pulau Buru karya Adrianus Gumelar Demokrasno, Kidung Pada Korban, Dari Tutur 10 Narasumber X Tapol karya Harsri Setiawan, Menyeberangi Sungai Air Mata, Kisah Tragis Tapol 65 dan Upaya Rekonsiliasi karya Antonius Sumarwan, dan Memecah Pembisuan, Tuturan Penyintas Tragedi tahun 1965 sampai tahun 1966 karya Putu Oka Sukanta. Daftar ini agaknya masih akan terus bertambah. Membaca dan mempelajari buku-buku kesaksian tersebut, tampak jelas bahwa skenario, grand design atau big picture yang dibuat di Jakarta oleh rezim Orde Baru mengenai G30S, seperti yang terungkap dalam buku putih Sekretariat Negara RI, Gerakan tanggal 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, latar belakang, aksi dan penumpasannya, tidak terbukti. Disebutkan bahwa gerakan tanggal 30 September merupakan sebuah gerakan massal. Gerakan itu tidak hanya dilakukan di Jakarta, yaitu Lubang Buaya, melainkan secara serempak direncanakan, diketahui dan dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam bab 4 persiapan perebutan kekuasaan pemberontakan Partai Komunis Indonesia, melalui gerakan tanggal 30 September dijelaskan, persiapan perebutan kekuasaan yang dilaksanakan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Bali dan NTT. Dalam bab 5 pelaksanaan aksi perebutan kekuasaan pemberontakan Partai Komunis Indonesia, melalui gerakan tanggal 30 September diungkap pelaksanaan G30S di berbagai wilayah di Indonesia, seperti disebutkan di atas, ditambah daerah Kalimantan Selatan dan daerah-daerah lain. Sudah banyak sekali kesaksian yang telah beredar dan membuktikan bahwa gambaran-gambaran tersebut tidak benar, serta sangat tidak beralasan. Perhatikan beberapa kesaksian berikut ini. 1. Tentang dokumen PKI dan senjata yang sudah disebar ke daerah-daerah. Asman Yojodolo, Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia Sulawesi Tengah, yang memiliki sekitar 60.000 anggota mengaku, dipaksa menandatangani secarik pengakuan buatan yang menyatakan bahwa ia menerima beberapa senjata untuk dipergunakan sewaktu-waktu. Jika menolak mengakuinya, dia akan menerima siksaan bertubi-tubi. Lambatu bin Lanasi, dari Buton Sulawesi Tenggara, selalu ditanyakan tentang dokumen G30 SPKI, yang konon sudah tersebar ke Buton. Dituduhkan juga bahwa ada sebuah kapal TNI Angkatan Laut yang singgah dan menurunkan 500 pucuk senjata untuk melakukan kudeta di kawasan Buton. Lambatu dan tahanan-tahanan lainnya membantah dengan keras bahwa dia mengetahui dokumen dan senjata-senjata itu. Akibatnya sangat jelas, mereka mengalami siksaan di luar peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Wardik, dari Medan, ditahan, disiksa dan dipaksa untuk mengaku bahwa dia menyembunyikan senjata PKI dalam jumlah banyak. Bukan hanya Wardik yang disiksa, tetapi juga kakak perempuannya. Ayah Wardik bahkan dibunuh tanpa alasan yang jelas. 2. Tentang lubang-lubang yang sudah disiapkan di daerah. PKI di daerah-daerah disebutkan telah menggali lubang dan berencana membunuh polisi, tentara, dan bupati. Beni, pensiunan polisi yang menjadi salah satu algojo dalam pembantaian PKI di NTT, tidak melihat kemungkinan itu, karena dia tahu bahwa PKI tidak memiliki senjata. Adapun Lambatu bin Lanasi, dari Buton Sulawesi Tenggara, membantah tuduhan bahwa pengurus PKI telah menyiapkan lubang-lubang untuk mengubur para korbannya.